lanjut dulu. Iya. Kalau ketindihan tuh ibaratnya gua tidur mimpi terus gak mimpi gitu. Double kill kalau biasanya tuh. Tidur mimpi. Iya kan ya, double kill ya? Oh iya, kayak gua tuh. Iya. Jadi gua dalam mimpi gua itu gua kebangun. Bisa ngeliat. Dalam mimpi gua kebangun. Di depan gua itu ada 3 sosok. Sosok yang pertama kepala buntung, kepalanya nggak ada. Kedua itu nenek-nenek, yang satu lagi bayangan hitam gelap. Terus Itu gue pengen teriak itu nggak bisa, mau teriak nggak bisa, gue pakai keringat. Pengen teriak tiba-tiba gue bangun lagi, bangun dari tidur. Gue teriak basah, gue lihat gak ada orang depan gue. Itu doang. biasanya jadi mimpi sih jatuhnya mimpi ya. Enggak, biasanya kalau orang bilang sebut sih Tapi beda dok. Sebab gue kalau ketindi. Tapi gue sempet tanya ke teman gue itu kayak berarti gimana ya? Dia bisa ngeliat gitulah. Gue tanya ke teman gue, katanya 3 setan itu ibaratnya ada ceritanya. Ibaratnya kalau setan nenek itu biasanya keturunan. Jadi lu keturunan lalu itu ada pegangan. Dan keluarga lu itu dulunya tuh ada pegangan. Nenek itu yang selalu jaga lu. Jadi selalu ngikutin dari turun pertama sampai yang sekarang gitu. Terus kepala buntung gue lupa ceritanya. Saya gue nggak percaya soal itu sih. Gue nggak percaya makanya. Gue nggak tahu ini. Nggak nanya gitu. Mau orang tua gue. Misalnya nanya, emang benar dari kita ada yang sebenarnya bukan hal biasa ya. Kalau bagi orang Batak ya, nggak biasa ya. Batak tuh biasanya kalau orang-orang dulu ada pegangan sih. Iya memang iya karena kan kalau orang dulu itu kan biasanya masih zaman perang dan yang tapi sebuah rahasia lagi sih. Ada kayak gitu mungkin cepat meninggal. Iya, tapi takutnya dok karena lu mimpin itu takutnya tuh turunnya ke lu dok. Apa aja? Takutnya turunnya ke lu. Kalau lu mimpin itu gue takutnya turunnya itu ke lu. Oh itu tergantung dari lu nya. Karena setahu gue kok lu mau percaya itu maksudnya lu mau terusin hadap itu maksudnya ya kayak apa sih kayak tradisinya kayak kasih saja kayak gitu ya tergantung lu nya. Kalau lu mau putus ya udah maksudnya dari lu di sini aja. Maksudnya gue terusin masa bodoh gitu. Kalau kayak gitu emang harus dari orangnya sendiri. Harus misalkan ada kayak benda gitu diwarisin, lu simpen, udah pasti. Lu balik lagi ke orangnya ya kayak gitu. Orangnya sih orangnya. Kalau terang-terang Iya benar. Kayaknya gue aneh sempat kejadian gue berapa kali anjir mau kecelakaan tapi selamat cuy. Kayak tabrak. Gue kayak gak tau ya diselamatkan apa atau hoki atau lagi beruntung. Tapi aneh aja. Kayak tabrak kayaknya selamat aja gitu. Iya sih. Tapi gue pernah begitu mimpi begitu dok. Basah. yang gua di gereja kenapa tuh? Terus gue ceritain juga nih sini ya. Ya udah gue ceritain. Jadi kan gue zaman kuliah kan kalau posisinya gereja sama tempat kuliah gue dekat. Nah kan kalau kuliah kan pasti ada jam kosong kan ya. Misalkan gue masuk pagi, siang kosong, tapi sore ntar ada. Nah itu gue abis kelas gue ke gereja. Ini ke gereja ya. Jam sore. Tidur siang. Sama itu. Nah ya udah tuh gue ke gereja tuh kan, gue ke gereja kalau lu tahu tuh yang tempat duduk yang sering di depan gereja kan ada tuh yang semen tuh kan. Nah gue tidur di situ tuh. Gue tidur di situ, udah tidur lah. Ya yang depan itu gereja besar. Depan pintu gereja ini pas pintu gereja. Iya. Ya kan yang kemarin kita duduk itu di situ. Tapi gua tidurnya tuh dekat genset.
pojok banget di pojok. Nah itu abis itu gue mimpi terus gue bangun gue bisa ngelihat gue tidur. Nah abis itu gue bisa ngelihat kayak gue nggak tahu ya itu jemaat apa enggak apa siapa ya, pokoknya tuh mereka pada duduk terus ada yang mau masuk gereja pada ngobrol-ngobrol gitu, ngomong orang Batak gitu. Nah terus gue kayak ngeliatin doang, terus gue bisa ngeliat gue tidur di situ di lu kenal orang-orang tapi mereka pada ngobrol gereja situ atau lu nggak pernah ngeliat sebelumnya gitu? Gue nggak tahu kalau siapa. gue Orang lu bukan kayaknya ketindian, Bin. orang gereja kali. Itu ada. Itu lu bukan ketindian. Posisinya Ceritanya Rob. Lu kayak melihat apa? apa sih namanya ya, kebiasaan masa lalu di situ kali ya? Masa lalu ya? Iya. Merinding ya, Cu? Sama gue juga. Itu setahu gue, Bin, ya. Gue pernah dengar hal kayak gitu. Itu bukan lu ketindian mah, tapi lu kayak ibaratnya lu saat itu roh lu bisa keluar dari tubuh lu. Ya, itu benar. Dan yang lu Ya itu yang lu lihat itu kemungkinan, Bin. Ntar tuh Orang yang dulu. Iya, jadi yang memang yang pernah kejadian mungkin seperti itu terus lu ngeliat gitu. Iya. Gue Soalnya kalau ketindian, sorry nih ya, gue potong ya. Kalau ketindian ya, setahu gue tuh ketika lu posisi adalah ketika lu kayak tidur, tapi lu tiba-tiba setengah sadar dan lu nggak bisa gerakin badan lu. Iya, itu yang cerita gue pertama itu. Iya, itu ketindian kayak gitu. Gue juga pernah ngalamin. Terus lanjut dulu, Bin. Nah terus kan, gue habis ngeliat mereka itu, gue kayak istilahnya melek nih lagi nih, kayak kebangun. Tapi gue ngeliat lagi tuh badan gue masih tiduran, tapi itu jadi ini yang kedua lagi. Orang-orang itu udah sepi ya. Istilahnya gue udah bangun nih dari mimpi yang itu. Habis itu gue bangun lagi, posisinya di situ kosong, gak ada orang apa-apaan. Tapi gue kayak ngeliatin diri gue aja gitu. Percis, pokoknya baju gue percis sama, sepatu gue sama. Kalau itu pokoknya percis lah. Habis itu udah. Habis itu gue bangun. Dulu ya. Habis itu gue sadar. Iya, gue udah sadar nih, ya udah gue potong dah. Ya, kalau ini serius. Teman gue pernah cerita, ini dia bilang pernah dibahas, ada bukunya pembahasan soal itu. Nah, teman gue katanya, gue nggak tahu ya percaya atau nggak percayanya ya. Teman pernah nyoba ngetes dia bikin posisi senyaman mungkin. Ya, tiba-tiba dadanya keluar dari tubuhnya sendiri, dia ngeliat dirinya sendiri. Nah, gue ngalamin ya, gue gak tau itu cerita benar apa enggak ya. Dan gue bilang itu ada level-levelnya. Level 1 sampai level berapa gitu. Kalau udah level tinggi makin pedes. Ya, bukan ayam geprek, Ben. Terus level semakin tinggi, lu bisa pergi ke tempat lain di hari itu juga. Lu bisa pergi ke Prancis ya, lu bisa ngeliat orang-orang. Dan yang parahnya itu, lu bisa nemu hubungan seks dengan hubungan roh orang beneran. Nah, itu gue nggak tahu, teman gue ceritanya seperti itu. Enggak, tapi kenapa intinya harus bisa nge-seks gitu? Banyak hal bilang kenapa harus nge-seks? Kan contohnya bangsat, contohnya. Tapi contohnya keluar. Baru apa? Keluar. Lalu bisa itu bebas. Iya. Mau ngapain lagi? Bisa. Enggak gini. Iya, soalnya pas itu emang posisinya Tahu nih. Kalau lu mau tahu lebih ininya, gue pernah nonton film namanya Flatliners itu baru keluar sekitar 2008 kalau nggak salah. Gue nonton film itu mirip kayak gitu. Intinya adalah dia bisa ngeluarin rohnya dengan memanipulasi. Dia dokter lah pokoknya, kalau nggak salah dia memanipulasi detak jantungnya sehingga stop, dia keluar dari tubuhnya. Tapi ada risiko, kalau roh lu nggak balik, lu mati. Iya, nggak mati Jan, nggak mati. Terus ya. Itu kayak lu nonton film setan yang apa ya? Ya lu ingat dari nonton film horor apa gue lupa dah. Yang anak bapaknya itu rohnya keluar, dia ngeliat dirinya sendiri, gue lupa dulu. Itu
apa sih namanya? Insidious ya? Insidious. Ya, Insidious. Ah, Contohnya kayak gitu, teman gue situ ya. Cerita teman gue kayak gitu, Insidious. Kayak gitu, benar-benar kayak gitu kejadiannya kata teman gue. Jadi ada level-levelnya kata teman lu. Level pertama tuh lu masih awam, lu gak bisa nyentuh barang. Minta apapun udah bisa. Tapi lu udah bisa, udah level lu udah naik up, lu bisa nyentuh barang, lu bisa jatuhin alat. Oh, itu sama kayak level-levelnya setan ya. Setahu gue juga ada kan, setan tuh ada level-levelnya, inget nggak? Jadi kalau itu setan makin kuat, dia makin bisa yang kayak jatuhin barang atau memperlihatkan diri lu setannya. Ya, itu kan setan. Itu roh kita punya kayak level gitu. Gua nggak tahu juga, gua pernah cobain sih. Emang gua kasih tahu caranya gitu. Gua pernah cobain. Tapi karena gua emang susah konsentrasi ya. Ya nggak. Kalau emang iya, dunia nyata, dunia nyata juga sama aja begitu. Tapi bisa jadi itu karena itu, kalau itu mungkin karena ilmu kali ya, dia punya ilmu. Atau memang udah percaya sepenuhnya. Kalau yang kayak kurang percaya gitu menurut gua nggak bisa. Ya kita, tapi itu bahayanya kalau lu nggak bisa balik. Soalnya kalau masuk roh lu, badan lu bisa dimasukin ke roh lain. Oh iya, ya kayak film ya. Nah, kayak gue udah ke film. Aku koma itu koma selamanya itu. gitu. Gue bisa balik. Nah itu ngerinya gua waktu itu. Kalau berarti beda dong. Kalau di film yang gua tonton Fighter itu dia lebih ngebahas ke arah mati suri. Mati suri. Jadi mati suri itu sebenarnya posisi tubuh lu tuh. Tubuh lu masih, roh lu tuh emang udah keluar. Tubuh lu, raga lu udah keluar tubuh roh sebutunya. Tapi lu bisa mutusin untuk bisa balik ke tubuh atau lu emang udah harus pergi gitu. Itu kalau itu sih gue lebih itu. Tapi kalau misalnya yang tadi lu bilang, gue percaya nggak percaya sih, karena ibaratnya ya untuk sampai ke tahap itu gue nggak tahu caranya, itu pasti susah banget sih sampai lu belajar ngeluarin roh keluar dan bisa bergerak jalan. Iya sih, tapi kalau mati suri kan ibaratnya memang udah banyak kan, udah banyak cerita, banyak kisah gitu ibaratnya. Nah, gue takutnya apa yang karena kan posisinya Robin di situ kan nggak ada yang meriksa detak jantungnya Robin saat mimpi itu. Kita nggak tahu, mungkin aja di situ detak jantung Robin pas keluar rohnya ya kan. Emang ya kan kita nggak tahu. Saya mati gue di situ posisinya. Kita nggak tahu warna itu gitu. Coba saat itu ada siapa gitu pekerja di gereja, ada yang di situ ngeliat lu bener-bener udah kayak nggak napas gitu. Nah itu pasti gue bisa katakan ya mungkin lu ngalamin hal mati suri Bin di situ. Gitu.